Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ayyuhal hazirun ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqalallahu ta'ala fi ayatihil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzubillahil alimi a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Hal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Al-Mu'minun 1-6. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhul azizul karim wa ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Di pagi yang sangat berbahagia ini, hari Senin ya, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, baik kesehatan zahir atau kesehatan batin. Sehat adalah modal utama kita untuk selalu beraktivitas, menjalani hari-hari sisa umur kita ini. Mudah-mudahan kita selalu dijaga, dijaring, diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala biar kita tetap istiqamah dalam menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, sahabat Abdul, di mana kita berada. Terlebih dahulu kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat besertanya salam semoga tercurah limpahkan kepada junjunan kita habibana wa nabiyyana sayyidil mursalin qad laisal ba'id kang dadi kasane pernabi kabeh kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tidak lupa kepada para sahabatnya, kepada tabiin, itba'ut tabiin, ulama khalafnya, ulama salafnya, juga sampai mudah-mudahan kepada kita sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada guru-guru kita juga yang sudah kita bisa seperti ini. Karena dengan ilmu kita menjadi tahu. Dengan ilmu kita bisa tahu bagaimana dan akan kemana kita kembali yang sebenarnya. Dunia ini tempat berbijak dan tempat berusaha. Dunia ini tempat bercocok tanam. Dunia ini ibarat kata kita mau ke Jakarta, singgah dulu di rest area. Rest area itu kita tidak dibawa ke Jakarta, ditinggalkan sebentar saja. Maka dengan itu dunialah simpanan dunia biasa saja, dan akhirat yang paling utama. Makanya imal li dunyaka annaka ta'isu abadan wa amal li akhiratika annaka tamutu badan. Carilah dunia seakan-akan kita akan hidup selama-lamanya, dan carilah akhirat seakan-akan kita akan mati besok. Artinya dunia biasa aja. Kena rezeki, jodoh, pati, bagja, cilaka teh tos ditangguhkan ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi gak usah mang-mang, gak usah risau. Jadi yang jadi penyakit dalam hati kita. Karena penyakit ada dua, ada penyakit zahir dan batin. Penyakit hati, penyakit zahir kayak penyakit sekarang ya lagi melanda Covid. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari mara bahaya fitnah dunia yang namanya Covid. Ya, corona, penyakit. Dan yang kedua penyakit batin adalah
iri, dengki, jail, kaniaya, sum'ah anu pasolengkrah. Nah itu kita mudah-mudahan dijauhkan dari dengki, dari hasud. Al hasud la yahsud. Jadi orang yang hasud tidak akan maju hidupnya. Ya, jadi harus positif, berprasangka baik, jaga lisan. Dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita akan coba, kemarin kita masih membahas tentang hadis. Sekarang juga masih seputar hadis ya, yang ditulis oleh Profesor Dr. Haji Rahmat Syafi'i MA. Mudah-mudahan kita selalu menjunjung tinggi perintah Allah dan melaksanakan perintah Allah, menjauhi sebuah larangan Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang sangat berbahagia ini kita bahas tentang keimanan. Ya, hubungan iman, Islam, ihsan dan hari kiamat. Jadi yang kita bahas ada iman, ada Islam, ada ihsan dan hari kiamat. Ada 4 poin. Mudah-mudahan pagi kita akan bahas. Hadis Abi Hurairah taqala. Jadi hadis dari Abi Hurairah. Abi Hurairah itu adalah seorang sahabat baginda Nabi Muhammad SAW yang istiqamah bangun malam sampai terumpahnya. Sahabat baginda Nabi Muhammad SAW. Kola berarti fi'il madi, atos sudah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam barizan jelas yauman hari linnasi patahu datang rajulun qala. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu berkata, pada satu hari ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk bersama sahabat tiba. Sebelumnya kita bahas tentang siapa Abu Hurairah itu. Biografi perawi. Nama lengkap Abu Hurairah Ad-Dawsi menurut Hisam Ibnu Al-Abi Sa'ab Ibnu Hunaid Ibnu Sa'labah Ibnu Sulaiman Ibnu Pahan Ibnu Ganan. Jadi Ibnu itu adalah Sa'ban, anak laki-laki Sa'ab, anak laki-lakinya Hunaid, anak laki-laki Ibnu Salabah, anak laki-lakinya Ibnu Sulaiman, Ibnu Pahan, Ibnu Ganan, Ibnu Dabs. Jadi silsilah minimal kita hafal 4 ya. Seperti Aki, Nini, Uyut, Janggawareng, kayak kait sibur, barang bang semplak, sareng hare-hare eta. Lu apal. Pada masa jahiliyah teh baheula anu teu acan aya listrik. Sekarang mah kan terus modern gitu nya. Pada masa jahiliyah ia bernama Abdu Syams dengan kunyahnya Abu Hurairah. Ini berkaitan dengan kucing. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Al-Bir bahwa Abu Hurairah berkata, pada suatu hari aku membawa kucing dalam sesuatu yang tertutup dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihatku dan menanyakan apa yang kubawa. Apa yang kubawa Abu Hurairah? Aku pun menjawab, kucing. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memanggilku, ya Abu Hurairah. Ibunya bernama Maimunah binti Sahar. Siapa Maimunah itu? Abu Abdullah Syams ad-Din Az-Zahabi Tahzib at-Tahzib ya. Abu Hurairah menerima hadis dari Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, Al-Fadl, Abbas ibnu Abdul Al-Muttalib, Aisyah dan lain-lain. Adapun orang-orang yang menerima riwayat darinya, ia adalah putranya Al-Muharrar
Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Anas, Sa'id, Ibnu Al-Musayyab, Abu Salamah, Ibnu Abdurrahman, Ibnu Auf. Menurut Al-Bukhari, mereka yang menerima riwayat darinya mencapai 800 orang lebih. 800 orang lebih, semuanya merupakan ahli ilmu baik dari kalangan sahabat maupun tabi'in. Abu Hurairah masuk Islam pada tahun Khaybar, perang Khaybar, yaitu pada bulan Muharram tahun ke-7 Hijriah. 7 Hijriah. Al-A'raj berkata, Abu Hurairah adalah seorang sahabat yang banyak menerima hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah menyempurnakan janjinya. Abu Hurairah sendiri berkata, dahulu sesungguhnya aku adalah seorang yang miskin dan suka menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memenuhi perutku, ya. Sementara itu orang-orang muhajirin sibuk pergi ke pasar. Muhajirin itu sahabat yang ikut hijrah dari Mekah ke Madinah. Demikian pula kaum Ansor sibuk mengurusi harta mereka. Ansor mah sahabat yang menolong, yang menyambut baginda Nabi Muhammad SAW di Madinah. Demikian pula akan Ansor sibuk mengurusi harta mereka, sibuk pada sibuk-sibuk semua. Sedangkan aku senantiasa hadir dekat Rasulullah SAW di majelisnya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang merentangkan sorbannya sampai aku memutuskan untuk memenuhi dengan kata-kataku, kemudian ia memeganginya, maka ia tidak akan lupa sedikit pun dari apa-apa yang telah ia dengar dariku. Setelah mendengar hal itu, akan aku merentangkan sorbanku. Ketika Rasulullah SAW menetapkan hadis, kemudian aku pegang hafal. Maka demi zat yang menguasai diriku, aku tidak lupa sedikit pun mengenai hadis tersebut. Begitu juga pada hadis-hadis lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, juga An-Nasa'i dari Al-Juhri dari Al-A'raj, gitu ya. Abu Hurairah termasuk sahabat yang paling banyak hafal hadis Nabi. Tidak ada sahabat lain yang menyamainya dari segi jumlahnya. Ia meriwayatkan tidak kurang dari 5.374 hadis. 300 hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim, dan Imam Al-Bukhari sendiri dalam 73 hadis, gitu ya. Ibnu Uyainah dari Hisam Ibnu Urwah berkata, Abu Hurairah meninggal pada tahun Siti Aisyah meninggal, yakni tahun 57 Hijriah. Hal itu dikemukakan oleh Khalifah Amr ibnu Ali, Abu Bakar dan jamaah. Damrah ibnu Rabi'ah atau Rabi'ah dan Hisam ibnu Abdi pun berpendapat demikian. Al-Masyar berkata bahwa ia meninggal pada tahun 58 Hijriah. Abu Hurairah dikuburkan di Baqi dengan kuburan Asqalan. Jadi gitu sejarah singkat atau biografi perawi hadis yaitu Abu Hurairah. Teruskan, mal iman. Jadi ketika Rasul duduk, ya pada masa jahiliyah, bernama Abdus Sam. Oh iya udah. Dalam hadis di atas ada 4 masalah pokok yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu iman, ada Islam, ada ihsan, dan hari kiamat. Seorang tidak akan cukup banyak menganut Islam saja tanpa mengiringinya dengan iman. Begitu pula sebaliknya, Islam tanpa iman tidaklah berarti. Akan tetapi iman dan Islam juga belumlah cukup, karena harus dibarengi ihsan, supaya segala amal ibadahnya mendapat nilai atau berpahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian akan mendapatkan hasilnya, yaitu mendapat pahala dari ibadahnya baik di dunia dan terutama di hari kiamat.
kelak ya, yang tidak ada seorang pun mengetahuinya kapan terjadinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di bawah ini akan dibahas lebih rinci tentang iman, Islam dan ihsan dan hari kiamat. Mudah-mudahan sejam kita beres. Yang pertama adalah iman. Dalam hadis di atas diterangkan bahwa iman ialah percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para malaikatnya berhadapan dengan Allah, percaya kepada para rasulnya, dan percaya pada hari berbangkit dari kubur. Hal itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Wilujeng enjing selamat pagi bibit tabula embat kita bergabung sehat nuhun. Al-Baqarah 285. Shadaqallahul adzim. Wallahu a'lam bil murad. Artinya Rasul itu mempercayai apa yang diturunkan kepadanya dan Tuhannya, begitu pula orang-orang yang beriman. Sebelumnya kita minum dulu. Lagi minum dulu ya. Ramuan bikin istri. Jagalah imun, jagalah iman ya, imtak kita. Agar kita stabil badan, jangan lupa sarapan ya. Jaga kesehatan, jangan terlalu capek, jangan telat makan. Karena sekarang virus lagi melanda. Benar-benar kita dijauhkan daripada mara bahaya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rasul mempercayai apa yang diturunkan kepadanya dan Tuhannya begitu pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami mendengar dan kami taat. Kami mengharap ampunanmu dan kepada engkaulah kami kembali. Gitu. Secara singkat dapat dijelaskan bahwa iman artinya kepercayaan. Yang intinya percaya dan mengakui bahwa Allah itu ada dan esa. Iman itu adalah percaya adanya Allah. Mana? Ada langit dan bumi dan segenap isinya. Jadi untuk mubtadiin cukup segitu. Yang intinya percaya dan mengakui bahwa Allah itu ada dan esa. Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam hadis lain seperti yang diriwayatkan oleh Kahmas dan Sulaiman At-Tamimi disebutkan pula beriman kepada qada dan qadar. Ya, karena rukun iman ada 6, iman kepada Allah, malaikat, qada dan qadar, khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Baik yang buruk maupun yang baik ya, buruk maupun yang baik. Yang ketiga baik di sini Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani Batul Bari bin Sarhi Sahih Al-Imam Abu Abdullah Muhammad Ibnu Ismail Bukhari ya, Maktab As-Salafiyah juz 1 halaman 118. Keimanan dipandang sempurna apabila ada pengakuan dengan lidah. Syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, dengan demikian jumlah rukun iman menurut sebagian besar ulama adalah 6. Ya,
Ada 6 rukun iman itu. Percaya keimanan. Keimanan dipandang sempurna apabila ada pengakuan dengan lidah. Cinta ke Allah, cinta. Pembenaran dengan hati, tasdiku ya, ifradul ma'budi bil ibadah. Atau tasdiku bil lisan ya, membenarkan ya, betul, cinta kepada Allah, cinta. Hati juga cinta. Secara yakin dan tidak bercampur keraguan. Tidak yakin, yakin itu adalah yakin yaglibu bisyak wasyak la yaglibu biyakin. Dengan yakin itu adalah 1000%. Tidak mang-mang. Tidak ada keraguan bulat. Ya. Harus yakin. Karena lamun iman penyol, Pak, ibarat bola. Lamun bola penyol ditendang itu tidak akan selaras. Kan kesana kemari. Minum dulu ya. Ramuan jahe empon-empon biar kita sehat. Ikhtiar. Terima kasih istriku yang sudah membuat empon-empon. Yang belum empon-empon di sini juga ada jahe juga di sini ya, ada jahe, ada lemon, ada gula merah, ada zaitun. Siapkan kunyit. Ya, bukan iklan, tapi mudah-mudahan kita syariat. Ada cengkeh, kapulaga, lemon yang lebih segar, ada jahe merah ya, bagus untuk stamina dan imun kita. Tambah telur, tambah madu ya, madunya juga boleh lah, yang penting asli. Pembenaran dengan hati secara yakin dan tidak bercampur keraguan. Ragu mah aduh, itu nepi mualnya, iya bakal. Nah itu ragu tuh setan. Orang yang suka ragu ya, contoh nikah, aduh nikah, jangan nikah. Mobil sudah punya, rumah sudah ada, harta sudah banyak, aset sudah banyak. Tidak nikah haram hukumnya. Ya, ragu akan rezeki, takut. Nah itu setan di dalamnya. Keraguan dan dilaksanakan dalam perbuatan sehari-hari. Lakukan iman ke Allah, iman, sholat, zakat, haji ya. Sekarang haji break dulu ya gitu. Serta adanya pengaruh terhadap pandangan hidup dan cita-citanya. Dalam Al-Quran dijelaskan tentang kewajiban sikap dan tingkah laku seorang yang beriman dalam kehidupannya. Selain itu ada cirinya orang yang beriman ya, surah tentang pahala dan kebahagiaan akan diterimanya antara lain sebagaimana diterangkan dalam ayat surah Al-Mu'minun ayat 1-6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun والذين هم لفروجهم حافظون إلا ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. Sadaqallahul azim. Surah Al-Mu'minun 1-6, yang artinya wallahu a'lam bil murad. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun, berbahagia, beruntunglah. Siapa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Alladzi, orang berbahagia, orang yang khusyuk dalam salatnya. Khusyuk itu adalah tahdzirul qalbi ketika salat. Usolli fardhu zuhri arba'a rakaat mustaqbil qiblati imaman atau makmuman atau adaan Allahu akbar. Nah itu khusyuk, fokus,
konsisten. Jadi untuk sholat kita khusyuk, pertamanya wudunya harus bagus, airnya harus, makanya ada aturannya dalam ilmu fikih. Ya, wudunya harus bagus, beristighfar dulu, qul a'udzu birabbinas dulu, falaq binas, kulhu dan kuliah. Dibaca biar jadi a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dijauhkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bertakwa dulu biar jauh daripada setan yang terkutuk. Karena setan tidak akan berbahagia ketika kita khusyuk dalam sholat. Dan Allah atau setan suka menggonjang-ganjing dalam keraguan ketika lagi sholat. Allahu Akbar. Ingat hutang, ingat uang yang hilang, ingat domba yang hilang, tentang dunia menghalangi. Padahal ketika sholat kita interaksi dengan sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbahagia bagi orang yang alladzina hum fi sholatihim khashi'un, orang yang khusyuk dalam sholatnya. Makanya ketika kita galau, sedih, wasta'inu bis sabari was shalah, sholat dengan sabar. Ketika susah hidup, ya belum nangkuman belak nang karak hati asaranyut, susah cuklek lewan cuklek lamping jauh kasintung kalapa liek lengan liek dengan jauh kainung ka bapa cekasarna. Makanya lah sholat, ada sholat malam, ada sholat zuhur, asar, isya, subuh dan sebagainya. Ada sholat sunat juga, ada sholat sunat hajat, sholat awabin, qoblal zuhur, ba'da zuhur, qoblal asar, ba'dal maghrib, qoblal maghrib, qoblal subuh. Banyak ada sholat. Wah, itu berbanyak dengan Allah, bercumbu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Lagwi itu adalah heureuy, jauh, perkataan yang tidak bagus, ngomongkeun batu, menceritakan orang, menceritakan kebaikan orang bagus. Dekat dengan para ulama, alim ulama, para anbiya, bagus menceritakan kebaikan orang lain. Jangan kejelekan, sibukilah. Kita tidak ada waktu lagi untuk selalu berprasangka baik, berprasangka kepada Allah, kepada manusia. Dijauhi walladzina hum lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang-orang yang menunaikan zakat. Ya, zakat fitrah, ada zakat mal, infak, sedekah dikeluarkan. Namun seton berarti 1 kintal, kalau 1 juta 25.000 keluarkan. 10 juta berarti 2 kali 10, 2.500.000 keluarkan. Ya, itu hak orang lain, karena kalau dimakan akan menjadi penyakit pada tubuh kita. Zakati fa'ilun. Walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, dijaga kemaluannya. Ya, dijaga kemaluannya, jangan sampai kita zina, muhsan dan ghair muhsan. Kalau zina muhsan, ghair muhsan. Muhsan berarti orang yang sudah menikah, ghair muhsan orang yang belum menikah. Kecuali terhadap istri-istrimu, kecuali kepada li furujihim hafizun illa ma malakat aymanu, kecuali kepada istrimu yang sudah sah. Ya, makanya yang belum nikah, nikahlah. Nikah itu nunnya adalah niat kapna kaifiyat hana hikmah. Nikah itu bukan nikmat kerasa hanut, bukan. Tapi niat yang bagus, nikah itu ya, ibadah. Fa innahum ghairu malumin, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Nah, dengan itu mudah-mudahan kita termasuk orang yang berbahagia, itu ciri. Terus lagi ada surah Al-Anfal. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Allazina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Al-Anfal 2-3, yang artinya wallahu a'lam bil murad.
Sungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah innamal mu'minina alladzina idza dzukirallah, diceritakan mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hatinya, bergetar. Ibarat kita disebutkan sang pujangga atau sang pacar kita, nun kan hati. Jadi ketika wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, itu kan apabila disebut nama Allah gemetar hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Tuhan mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Perhan atur nuhun wilujeng anjing. Jadi di sini konteks ayat di sini adalah innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jadi ciri orang yang iman itu adalah alladzina idza, ketika dibacakan Al-Qur'an, apalagi baca Al-Qur'an yang contoh innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Dibacakan dengan segenap jiwa kita, apalagi hafal tafsirnya, asbabun nuzulnya, sejarah turunnya Al-Quran ini, Masya Allah, bergetar, wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman, dan bertambah keimanannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, kepada Allah bertawakal kita. Alladzina yuqimunas sholata, orang yang mengerjakan atau melakukan sholat, karena sholat itu adalah sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad haddamadin wasta'ini bisabri wassalat. Salat ikut kemana-mana. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan sebahagian harta kita diinfakkan, punya 1.025.000. Bersedekah untuk lancar rezeki kita. Ya, ada di sini ada ciri orang yang beriman dan ada konteks tentang melaksanakan salat. Quran surat Al-Anfal 2-3. Dengan demikian iman saja tidaklah cukup, tetapi harus, ya, iman juga tidak cukup, ya, tidak cukup, tetapi harus disertai berbagai amal soleh agar mendapatkan karunia. Jadi buahnya iman, imtak kita adalah buahnya beramal. Jadi tidak berbahagia ketika melihat masjid mau hancur, saudara kita belum makan, lagi sakit, apalagi lagi pandemi gini. Ya, perbanyaklah sedekah, perbanyaklah infak agar terjauh. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Jadi sedekah itu bisa menolak bala. Perbanyak sedekah, sedekah yang sir, yang tidak ingin dilihat, karena amal perbuatan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang bersedekah tanpa pamrih, hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Bersedekah baik ke istri kita, ke mertua kita, kepada orang tua kita, sanak saudara, handai tolan. Banyak. Sebaliknya bagi mereka yang menyombongkan diri dan enggan beribadah kepadanya, ia akan mendapatkan siksa Allah. Quran surah keempat 172. Bahkan jika dalam suatu negara banyak penduduk yang mendustakan berbagai ayat Allah, negeri itu akan mendapatkan azabnya. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu bi ayatina bima kanu yaksibun. Jadi ketika tempat Korea baldah lemur orang, ya, banyak yang durhaka, maka Allah akan turunkan azab. Mudah-mudahan kita tidak termasuk negara kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan di samping itu iman dapat diibaratkan sebagai makna rohani, jiwa yang kosong dari iman, ya, akan lemah dan hampa sebagaimana jasad yang tidak diberi makan. Hampa terasa, ibarat masakan tanpa garam, ya. Dengan demikian iman merupakan inti kehidupan batin dan sekaligus menjadi penyelamat dari siksa abadi di akhirat kelak.
Jadi iman itu harus kita tancapkan. Apalagi di pandemik ini, iman kita harus benar-benar yakin. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Teu aya daya upaya karena orang melaksanakan bakti kepada Allah, dan tidak ada daya tinggal dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untukmu Allah, dari Allah, dan akan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, demikian tentang iman. Yang kedua kita bahas tentang Islam. Ya, iman, Islam. Islam adalah agama yang dibawa al-Islam, ya. Islam itu adalah agama huwa dinul ladzi ja'a sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li sa'adatil bashar bi ma'asyi mamalihi. Jadi agama yang dibawa oleh para utusan Allah dan disempurnakan pada masa Rasulullah SAW yang memiliki sumber pokok Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW sebagai petunjuk kepada umat manusia sepanjang masa. Quran surah 48, 28 dan 5-3. Dalam hadis di atas dinyatakan bahwa Islam ialah menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan diperlukan dengan berpuasa di bulan Ramadan. Dalam hadis lain ditambahkan suatu rukun lagi, yakni menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Sekarang haji di break dulu ya, mudah-mudahan tahun depan kita bisa berhaji, amin, yang sudah daftar. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islam ala khamsin. Jadi agama bunya itu dijadikan, dibangun, didirikan Islam ala khamsin, 5. Syahadati alla ilaha illallah, syahadat bersaksi la ilaha tiada Tuhan selain illallah, kecuali zat Allah, wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya kan yang besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rasul utusan Allah, wa iqamis salati, dan melaksanakan salat, ita'iz zakat, dan mengeluarkan zakat, wa haji dan haji, wa shaumi Ramadan, dan puasa di bulan suci Ramadan. Rawahu al-Bukhari. Hadis riwayat al-Bukhari. Islam adalah kepatuhan menjalankan perintah Allah dengan segala keikhlasan, ikhlas melaksanakannya. Belajar, kita masih belajar ya. Dan kesungguhannya hatilah. Hal itu sesuai dengan arti kata Islam, yakni penyerahan, berserah diri, pasrah. Ya, seseorang Muslim harus menyerahkan diri kepada Allah, berserah diri. Ya Allah, Engkaulah yang memiliki mata, telinga, kaki, anggota badan, jantung, paru-paru kita hanya milik Allah. Kata Allah sudah tidak bisa berfungsi, banyak orang yang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Seseorang Muslim harus menyerahkan dirinya kepada Allah secara total, segenap, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Karena memang manusia diciptakan Allah untuk mengabdi kepadanya, mengabdi. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Diciptakan manusia itu beribadah, bro. Untuk jalan-jalan. Ya, bersombong. Islam adalah agama yang benar, dan hanya Islamlah agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa may yabtaghi ghairal islami dina inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Ali Imran 19. Sesungguhnya agama yang benar pada sisi Allah ialah agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ali Imran. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Ya. Quran surah Ali Imran 83. Meskipun telah jelas bahwa Islam agama yang benar, tetapi saja banyak manusia yang tidak mau mengikutinya. Hal itu antara lain karena Allah tidak memberikan petunjuk kepadanya, sehingga hatinya menjadi gelap. Ada summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Sumun, tuli, bukmun, tidak bisa berbicara. Umyun, matanya tidak bisa melihat. Fahum, la yarji'un, tidak bisa melihat. Mana orang gelap itu? Di samping itu karena mereka tidak mau berusaha untuk mengimaninya dan memeluk Islam, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan siksanya. Karena dia enggan, tidak iman, tidak mau Islam, apalagi ihsan, apalagi percaya apa kebangkitan kita setelah mati.
Minum lagi biar tidak serak. Umpan-umpan terus harus diberamping ya. Segar. Orang-orang Islam adalah orang yang pilihan yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak menyimpang dari kebenaran dan mengikuti jalannya yang lurus sebagaimana agama terakhir yang sempurna, umum dan kekal. Islam dilengkapi dengan peraturan, bimbingan dan petunjuk yang diperlukan oleh manusia yang senantiasa mengalami perkembangan dan perubahan. Islam mengatur hubungan antara makhluk dan manusia. Jadi Islam mengatur antara hubungan manusia, khalik dan makhluk, dan juga antara manusia dan alam semesta. Manusia dengan alam semesta. Alam semesta jangan kita rusak, ditebang gunungnya, diala pohonnya, getol, nebang, melaktara. Nah itu orang yang tidak iman seperti itu ya. Islam menentukan dan mengatur cara mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala menurut cara yang diridhoinya. Ibadah dalam Islam antara lain bertujuan untuk merekatkan dan mendekatkan hubungan antara makhluk dengan Khalik, supaya manusia senantiasa mendapat karunia dan ridha-Nya, jadi antara kita dengan Allah. Dalam hubungan dengan sesama manusia, Islam pun mengatur sikap hidup dan tingkah laku yang baik. Dengan manusia ada aturannya, ya. Ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah keluargamu dari api neraka. Dan lingkungan yang kecil maupun dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas. Lingkungan ada dulur sakasur, ya. Dulur sakasur berarti istri, dulur sadapur mertua, dulur salemur berarti SRT, sagubernur. Dalam Islam telah diatur pula hubungan dengan anggota masyarakat yang berbeda agama, bahkan yang tidak beragama sekalipun. Semuanya bertujuan agar tercipta hubungan yang baik dan harmonis antara sesama manusia. Hubungan bilateral kita, hubungan antara non-muslim juga kita harus hargai. Islam pun mengatur hubungan manusia dengan alam dan hewan, manusia dengan hewan, dengan alam. Kita harus aman karena kita memerlukan alam, alam juga memerlukan manusia. Alam tidak memerlukan manusia kalau kita memerlukan alam, karena alam diciptakan untuk kebahagiaan kita, fasilitas kita. Harusnya memperlakukan hewan secara wajar. Hewan yang dibunuh massal, ikan dibunuh tidak dimakan, karena hewan itu ada yang boleh dimakan seperti burung, ada lagi ikan, ada lagi hewan sapi. Nah itu untuk kebutuhan kita beribadah. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Begitu pula dalam mengeksploitasi alam, ialah harus mengaturnya sedemikiannya rupa sehingga tidak rusak lingkungan dengan tercipta lingkungan yang asri dan memberikan kebahagiaan serta kesejahteraan bagi manusia. Secara singkat dapat dijelaskan bahwa Islam mengatur segala aspek kehidupan, baik yang berkenaan dengan kepercayaan atau ibadah, moral, sosial, ekonomi, kebudayaan, pemerintahan, hubungan internasional, serta pandangan dan sikap hidup terhadap alam semesta. Namun demikian semuanya bergantung pada umat Islam itu sendiri. Apakah mereka mau mengikuti aturan Islam yang akan membawanya kepada kebahagiaan di dunia, yakni dapat menguasai dunia dan bolehkan kebahagiaan di akhirat, atau sebaliknya mendapatkan kehinaan dan kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Quran surah 24 dan 55. Jadi Islam itu adalah Islam yang akan mengatur dalam kehidupan kita. Yang ketiga, ihsan. Secara bahasa adalah berbuat kebaikan sebagaimana dinyatakan dalam ayat Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, An-Nahl 90. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan. Dalam arti khusus, ihsan sering disamakan dengan akhlak, yaitu sikap atau tingkah laku yang baik menurut Islam. Dan terkadang pula diartikan sebagai suatu kesempurnaan. Adapun ihsan menurut syariat telah dirumuskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis di atas, yaitu menyembah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak mampu melihatnya, ketahuilah bahwa Allah Maha melihat. Jadi
Ihsan itu adalah merasa dilihat selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Buah dari iman dan Islam lahirlah ihsan. Merasa dilihat ibadah Allah karena Allah. Tidak ingin dilihat oleh manusia kecuali Allah saja. Ihsan. Pernyataan menyebabkan kepada Allah, menyembah kepada Allah seakan-akan engkau melainnya, atau mengandung arti bahwa dalam menyembah kepadanya kita harus bersungguh-sungguh serius dan penuh keikhlasan, serta melebihi sikap seorang rakyat jelata ketika menghadapi raja. Dalam hati harus ditumbuhkan keyakinan bahwa Allah seakan-akan berada di hadapannya dan dia melihat dirinya. Sedangkan pernyataan jika engkau tidak mampu melihatnya, ketahuilah bahwa Allah melihatmu. Walaupun kita tidak melihat Allah, Allah melihat kita. Jadi tidak akan beda berdosa. Menurut Imam Nawawi, ihsan berarti berusaha menjaga tata krama dan sopan santun dalam beramal. Seakan-akan kamu melihatnya seperti dia melihat kamu. Hal itu harus dilakukan bukan karena kamu melihatnya, tetapi karena dia selama melihat kamu. Maka beribadahlah dengan baik meskipun kamu tidak dapat melihatnya. 4. Ibid halaman 120. Jadi walaupun kita tidak bisa melihatnya, Allah melihat kita. Khusyuk aja. Dengan itu kita akan bisa merasakan getaran senandung ayat-ayat Allah dengan penuh wajilat qulubukum. Ihsan merupakan salah satu faktor utama dalam menentukan diterima atau tidaknya satu amal oleh Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang berlaku ihsan dapat dipastikan akan ikhlas dalam beramal, sedangkan ihsan merupakan inti diterimanya suatu amal ibadah. Masya Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang ihsan. Masya Allah, berat sekali ya. Yang keempat, hari kiamat. Percaya kepada hari kiamat termasuk salah satu rukun iman yang harus diyakini oleh semua orang yang beriman, meskipun tidak ada yang tahu kapan waktunya. Bahkan Rasulullah SAW pun tidak mengetahuinya karena hanya Allah saja yang tahu. Bagi mereka yang beriman tidak diketahui terjadinya hari kiamat, tidak akan mengurangi kadar keimanannya. Mereka justru lebih waspada dan senantiasa meningkatkan amal kebaikan untuk bekal menghadapinya. Namun demikian Rasulullah SAW memberikan 2 tanda terjadinya kiamat, yakni jika hamba sahaya telah melahirkan majikannya. Banyak sekarang ya. Dan jika pengembala onta atau ternak lainnya berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang gagah dan tinggi. Sekarang banyak apartemen. Menurut sebagian ahli hadis, tanda-tanda kiamat itu lebih dari 2. Sebagaimana terdapat dalam hadis lain. Dengan kata lain, keduanya tanda kiamat tersebut merupakan tanda jangka panjang. Adapun tanda-tanda seperti terbitnya matahari dari arah barat merupakan tanda jangka pendek. Akan tetapi hanya Allah saja yang tahu mengenai datangnya hari kiamat, sebagaimana tidak ada yang tahu kecuali Allah saja. Tentang turunnya hujan, apa yang ada dalam rahim seorang ibu, apa yang akan terjadi esok hari, dan manakah seorang akan mati, sebagaimana dinyatakan dalam ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arhami wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Innallaha 'alimun khabir. Luqman 3:4. Sesungguhnya Allah hanya pada sisi-sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tidak seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakan besok, dan tidak seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Makanya kita jangan berdosa tidak tahu. Hanilum berkamu hatur nuhun wilujeng anjing. Jadi tidak akan tahu kita besok ataupun lusa kematian kita, maka kita harus persiapkan kematian kita dengan amal soleh dan sedekah. Minum lagi empon-pon. Yang kelima, fikih al-hadis. Quran surat Luqman 34. Iman ialah percaya. Jadi
Fikih al-hadis, iman ialah percaya kepada Allah, para malaikatnya, berhadapan dengan Allah, para rasulnya, percaya kepada hari kiamat. Ketiga hal di atas ditambahkan percaya terjadinya berkurangnya iman dan Islam karena maksiat atau maksiat. Oke. Sekilas tentang kita tadi bahas tentang iman, Islam, ihsan dan hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu waspada dan siap akan terjadinya sesuatu yang ditakdirkan untuk kita. Mudah-mudahan takdir kita baik hari ini, dilancarkan rezekinya, dijauhkan balainya, ya, diberikan anak soleh dan soleh bisa berbakti khusus kepada kedua orang tua, agama, nusa dan bangsa. Untuk guru-guru kita sehat selalu, dosen-dosen kami sehat selalu, dan teman-teman kami disehatkan, dijauhkan dari mara bahaya baik fitnah dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syukran wa ilaikum assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.